Yang pertama ada pengertian cengkeh. Cengkeh atau Eugenia aromatica adalah tanaman asli Indonesia. Cengkeh seringkali digunakan sebagai rempah dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkeh tersebar di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara. Akhir-akhir ini dinamika percengkehan menghadapi berbagai masalah. Salah satunya yaitu rendahnya produktivitas. Ini disebabkan antara lain oleh kondisi pertanaman yang kurang terpelihara dan penggunaan benih yang bukan berasal dari varietas unggul. Dalam perluasan pertanaman cengkeh umumnya masih menggunakan benih asalan tanpa proses seleksi lebih dahulu, sehingga menghasilkan pertanaman cengkeh yang tidak seragam. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas masing-masing pohon cengkeh dalam pertanaman umumnya sangat bervariasi dari rendah hingga tinggi. Apabila proporsi tanaman yang produktivitasnya rendah lebih mendominasi, maka produktivitas cengkeh secara keseluruhan menjadi rendah. Yang pertama ada perbanyakan bahan tanam cengkeh. Perbanyakan bahan tanam cengkeh dapat dilakukan melalui teknik perbanyakan generatif dan vegetatif. Khususnya untuk tanaman cengkeh pada umumnya menggunakan teknik perbanyakan generatif. Karena perbanyakan tanaman cengkeh secara vegetatif tingkat keberhasilannya masih rendah. Daya tumbuh sel-sel tanaman cengkeh sangat lambat. Untuk mendapatkan benih cengkeh melalui perbanyakan cengkeh secara vegetatif dengan tingkat keberhasilan yang tinggi masih dalam proses penyempurnaan penelitian. Yang pertama yaitu persyaratan benih. Benih diambil dari buah yang telah masak fisiologis atau warna ungu kehitaman, bebas hama, penyakit. Yang kedua, seleksi benih. Seleksi benih dimulai pada buah yang sudah dipanen dan biji yang sudah dikupas warna kotiledon yang sesuai dengan induknya harus sama dengan warna daun muda atau pucuk pohon induknya. Yang ketiga, perlakuan benih. Benih cengkeh yang sudah dipanen harus segera disemai, tidak bisa disimpan terlalu lama, bersifat rekalsitran. Yang terakhir yaitu persemaian. Lokasi persemaian sebaiknya dekat dengan sumber air untuk menyiram tanaman landai agar pengaturan drainase mudah dan mendapat sinar matahari penuh. Penyemaian pada wadah berisi sabut kelapa yang telah dihaluskan. Penyemaian pada bedengan. Pemindahan dan seleksi benih menggunakan polybag dilakukan sebelum atau setelah benih mengeluarkan tunas. Pembenihan. Lokasi pembenihan sebaiknya terletak di daerah bebas serangan penyakit. Penanaman benih di pembenihan dapat dilakukan langsung pada polybag atau pada bedengan tanah. Pemeliharaan serta penyiraman, pengaturan naungan, pemupukan, dan lain-lain. Seleksi benih di polybag untuk mendapatkan kemurnian genetik yang tinggi. Selanjutnya, pembangunan kebun induk. Yang pertama, persyaratan teknis terdiri atas kesesuaian lahan. Tanaman cengkeh tumbuh dan berproduksi tinggi pada tanah yang subur dan gembur, dekat dengan sumber air, luas minimal lahan 0,5 hektar. Kedua, kesesuaian iklim. Curah hujan sekitar 1.500 sampai 4.500 mm per tahun. Yang ketiga, bahan tanam. Berasal dari benih unggul yang sudah dilepas Menteri Pertanian. Selanjutnya, tahap kedua adalah tahapan pelaksanaan, meliputi yang pertama, persiapan lokasi. Yang kedua, penanaman, dilakukan pada awal musim hujan pada pagi atau sore hari. Yang ketiga, penanaman tanaman penutup tanah. Yang keempat, pemeliharaan, seperti penyulaman, penyiangan gulma, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit tanaman. Selanjutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Tangan hama dan penyakit sangat berpengaruh terhadap produksi tanaman cengkeh, sehingga upaya pengendaliannya sangat diperlukan agar kehilangan hasil dapat ditekan pada tingkat yang relatif kecil. Yang pertama ada hama penggerek. Hama utama yang menyerang tanaman cengkeh adalah penggerek batang, penggerek cabang dan ranting. Yang menggerek batang cengkeh adalah stadium larva yang mampu bertahan hidup di lubang gerekan selama 130 sampai 350 hari. Penggerek cabang.
Zileborus sp. Hama Zileborus sp. merupakan kumbang berukuran kecil berwarna hitam. Kumbang jantan tidak mempunyai sayap dan ukurannya lebih kecil daripada kumbang betina. Bakteri pembuluh kayu cengkeh atau BPKC. Penyebabnya bakteri Ralstonia atau Pseudomonas ziziki. Penyebaran penyakit BPKC disebarkan oleh serangga penghisap atau wereng Hindola vulpa di Sumatera dan Kalimantan Selatan dan Hindola striata di Jawa. Penyakit BPKC menyerang pembuluh kayu sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran hara dan air ke organ-organ tanaman. Daun cengkeh CDC. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Pilostica ziziki. Penyebaran melalui angin, air hujan, dan benih. Bagian tanaman yang diserang daun, ranting muda, dan bunga muda. Jamur akar putih atau JAP disebabkan oleh jamur Rhizopus lignosus. Menyebar melalui kontak akar tanaman sehat dengan tanaman sakit. Bagian tanaman yang diserang adalah akar. Prosedur penetapan kebun induk cengkeh yaitu pertama, pengajuan permohonan penetapan. Pemilik kebun mengajukan permohonan penilaian kebun cengkeh kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau Kabupaten. Permohonan penetapan disampaikan pada saat tanaman mulai berumur kurang dari 7 tahun atau panen kedua. Selanjutnya itu pemeriksaan administrasi dengan waktu pemeriksaan paling lama 1 hari dengan dokumen-dokumen yang diperiksa yang bersangkutan. Pemeriksaan teknis atau lapangan, waktu pemeriksaan paling lama 2 hari per hektar. Selanjutnya itu pembuatan laporan dan penetapan. Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun belum memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber, maka Direktorat Jenderal menyampaikan untuk dilakukan perbaikan persyaratan. Apabila dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber, Dirjen Perkebunan menetapkan kebun induk sebagai kebun sumber benih. Selanjutnya itu evaluasi kebun induk. Evaluasi kelayakan kebun induk cengkeh dilakukan secara berkala paling kurang 1 tahun sekali oleh UPTD Provinsi. Prosedur evaluasi kebun induk melalui proses pemeriksaan administrasi dengan waktu paling lama 1 hari kerja. Selanjutnya itu pemeriksaan teknis atau lapangan dengan waktu paling lama 3 hari per hektar. Dan yang selanjutnya itu pembuatan laporan dan penetapan hasil evaluasi. Penetapan evaluasi blok penghasil tinggi. Yang pertama, penetapan blok penghasil tinggi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian dengan prosedur usulan BPT disampaikan oleh pemilik kebun kepada Dirjen Perkebunan. Selanjutnya, Dirjen Perkebunan menetapkan tim yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Pembelian Tanaman, Cengkeh, dan BPT berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan. Selanjutnya itu penilaian dilakukan selama 2-3 tahun. Apabila hasil penilaian BPT tersebut memenuhi syarat, maka kebun cengkeh yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai BPT dengan surat keputusan Dirjen Perkebunan atas nama Menteri Pertanian. Yang kedua yaitu evaluasi blok penghasil tinggi. Evaluasi dilakukan oleh UPTD Provinsi atau UPT Pusat sesuai wilayah kerja. Apabila berdasarkan laporan kebun dinyatakan layak sebagai kebun sumber, Kepala UPTD Provinsi yang bersangkutan atau Kepala UPT Pusat menetapkan kelayakan BPT sebagai kebun sumber. Sertifikasi benih bertujuan untuk menjamin kemurnian genetik, mutu, dan legalitas benih yang diedarkan. Proses sertifikasi benih dilakukan oleh pengawas benih tanaman atau PBT melalui pemeriksaan dokumen, pengujian laboratorium, dan pengawasan lapangan. Sertifikasi ini mencakup benih dalam bentuk biji dan polybag. Dalam sertifikasi biji, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen, pengambilan sampel, serta pengujian laboratorium. Sedangkan untuk benih dalam bentuk polybag, yang dinilai adalah varietas, jumlah benih dalam polybag, dan kondisi fisik. Pelabelan benih bertujuan untuk memberikan informasi terkait jenis, varietas, kelas, dan mutu benih, serta menjamin keaslian asal benih. Warna label menunjukkan kelas benih. Label mencantumkan informasi seperti jenis tanaman, varietas, nomor sertifikat, masa berlaku, serta alamat produsen untuk mempermudah identifikasi dan kepercayaan konsumen terhadap benih yang digunakan. Peredaran dan pengawasan benih. Peredaran benih harus memenuhi persyaratan sertifikasi dan pelabelan. Untuk benih yang didistribusikan antar provinsi, pengawasan dilakukan oleh PBT di UPTD Provinsi penerima. Sementara distribusi antar kabupaten diawasi oleh PBT di tingkat kabupaten atau kota. Pengawasan benih bertujuan untuk memastikan benih yang beredar memenuhi standar mutu dan mematuhi peraturan.
Pengawasan meliputi pemeriksaan, dokumen peredaran, pengecekan fisik benih termasuk kesesuaian dengan label, serta evaluasi berkala maupun insidental. Jika ditemukan pelanggaran, PBT dapat menghentikan peredaran, menarik benih dari pasar, atau memberikan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha dengan sistem pengawasan yang ketat. Diharapkan kualitas benih tetap terjaga dan penggunaan benih dapat memperoleh produk yang sesuai standar.